Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dalam LDKS tahun ini, Pak Eko akan memberikan materi tentang pengertian organisasi atau organisasi dalam kesiswaan OSIS di SMP Negeri 21 Surabaya. Kita awali dengan pengertian organisasi. Organisasi berasal dari kata organon, dalam bahasa Yunani berarti alat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, organisasi adalah kelompok orang-orang yang bekerja sama, saling mengisi dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang paling penting diingat. Kemudian setiap sekolah wajib membentuk organisasi, yaitu organisasi siswa intrasekolah yang disingkat dengan OSIS. OSIS menjadi jantung dari kegiatan potensi di sekolah, apalagi potensi dari peserta didik dalam segala hal. Organisasi ini punya peran besar dalam menyediakan wahana aktualisasi dan ekspresi bebas kepada siswa sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuan besarnya, baik berupa pidato, pramuka, seni, kaligrafi, sastra, jurnalistik, dan hal-hal lainnya, terutama menyangkut dengan menyanyi, karawitan, dan sebagainya. Kemudian, fungsi OSIS yang pertama sebagai wadah. Wadah para siswa bersama jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan siswa. Jadi, OSIS adalah wadah para siswa yang digunakan untuk pembinaan siswa itu sendiri guna mencapai tujuan pembinaan dari siswa di SMP Negeri 21 Surabaya. Yang kedua, sebagai motivator perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat dari siswa-siswa yang mengikuti kegiatan OSIS. Jadi yang kedua adalah motivator yang timbul dari pikiran dan semangat. Dengan begitu akan menghasilkan lahirnya keinginan dan semangat dari siswa yang betul-betul ingin mencapai suatu keinginan secara bersama. Yang ketiga, sebagai preventif. Secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala hal ancaman, gangguan yang berasal dari luar sekolah. Berikutnya, perangkat OSIS. Yang pertama terdiri dari pembina OSIS. Diawali dari kepala sekolah, wakasek kesiswaan, urusan kesiswaan, bapak dan ibu guru. Ini pembina OSIS. Saya ulang lagi. Pembina OSIS terdiri dari kepala sekolah, wakasek kesiswaan, urusan kesiswaan, dan bapak ibu guru yang mengajar. Kemudian yang kedua, perangkat OSIS adalah perwakilan kelas yang terdiri dari pengurus inti dari OSIS itu sendiri, kemudian 2 orang perwakilan dari kelas yang digunakan untuk menjadi anggota OSIS. Yang ketiga, pengurus OSIS terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan anggota. Saya ulang lagi. Yang ketiga, pengurus OSIS terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi, dan anggota.
Itulah tadi perangkat OSIS yang terdiri dari pertama, pembina OSIS, perwakilan kelas, yang ketiga adalah pengurus OSIS. Berikutnya, struktur dan rincian tugas pengurus OSIS. Pembina OSIS yang pertama bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, pengembangan OSIS di sekolah. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Berikutnya, mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan dari kepala sekolah. Berikutnya, mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Dan yang terakhir, menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh OSIS itu sendiri. Itu tadi struktur dan rincian tugas pengurus OSIS yang merupakan pembina OSIS. Berikutnya yang kedua, perwakilan kelas. Mempunyai tugas mewakili kelasnya dalam perwakilan kelas untuk menyuarakan apa yang diinginkan dari kelas yang menjadi perwakilannya. Kemudian mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS yang bertujuan untuk kebaikan dari kegiatan OSIS itu sendiri. Kemudian mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Berikutnya, memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan. Jadi, dari sekian teman, kalian memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah dipersiapkan. Kemudian berikutnya, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatannya. Setiap kegiatan OSIS akhir tahun harus mempertanggungjawabkan, karena dari laporan itu kita bisa melihat kemajuan serta kekurangannya. Berikutnya, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah. Dari hasil laporan tadi, tujuannya kita mempertanggungjawabkan kepada kepala sekolah apa yang telah kita laksanakan pada saat melaksanakan kegiatan OSIS dalam akhir tahun berikutnya. Bersama pengurus OSIS, menyusun anggaran rumah tangga. Jadi, anggaran rumah tangga kita susun dari awal sampai akhir untuk kegiatan pada tahun itu dan dilaporkan pada akhir tahun. Demikian tadi struktur dan rincian tugas pengurus OSIS. Berikutnya, pengurus OSIS. Pengurus OSIS terdiri dari yang pertama, ketua OSIS, yang fungsinya satu, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Jadi, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana dalam segala hal harus bisa. Berikutnya, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Mengkoordinasikan intinya mengkoordinir semua anggota dan pengurus agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana OSIS yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Keempat, memimpin rapat. Jadi harus betul-betul profesional dan menguasai segala skill dan kepemimpinan sehingga kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh pemimpin bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya, menetapkan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi,
dari hasil rapat yang telah diselenggarakan secara bersama tidak boleh ada keputusan sepihak, tapi harus dari hasil musyawarah secara mufakat atau musyawarah bersama. Kemudian setiap saat mengevaluasi kegiatan rapat kepengurusan. Jadi biasanya pada akhir rapat itu ada evaluasi, di mana hal kekurangan dan di mana hal kelebihan yang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, pengurus OSIS sebagai wakil ketua punya fungsi pertama, bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan. Dari hasil kebijaksanaan pemimpin OSIS, wakil ketua wajib untuk melaksanakan dan wajib mewakili apabila ketua OSIS berhalangan. Yang berikutnya, memberikan saran kepada ketua. Masukan dan saran dari wakil itu perlu, karena saran yang baik akan memberikan motivasi yang baik dalam kegiatan OSIS. Yang berikutnya, menggantikan ketua OSIS jika berhalangan hadir. Itu wajib bagi wakil. Kemudian berikutnya, membantu ketua dalam melaksanakan tugas. Tidak ada alasan dan itu harus siap sewaktu-waktu untuk menggantikan ketua apabila berhalangan. Berikutnya, bertanggung jawab kepada ketua dari hasil rapat, dari hasil pertemuan segala hal harus bisa mempertanggungjawabkan kepada ketua apabila ketua berhalangan. Berikutnya, wakil ketua bersama wakil sekretaris mengkoordinasikan seksi-seksi. Intinya, wakil harus bisa mengkondisikan seksi-seksi yang ada agar bisa berjalan dengan baik sesuai tupoksinya atau hal-hal yang berhubungan dengan tugas yang telah diberikan. Demikianlah tadi pengurus OSIS yang terdiri dari ketua dan wakil ketua sesuai dengan tugasnya. Berikutnya, pengurus OSIS yang terdiri dari sekretaris punya tugas memberi saran, masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Karena sekretaris ini fungsinya mencatat segala kegiatan. Apabila ada kegiatan yang sekiranya melenceng dari pedoman yang telah ditetapkan, wajib sekretaris untuk mengingatkan. Berikutnya, mendampingi ketua dalam memimpin rapat, menyiarkan dan mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi, fungsinya sekretaris selain menulis, mencatat, kemudian menyimpan segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Kemudian berikutnya, menyiapkan surat laporan hasil dari rapat dan evaluasi kegiatan. Yaitu kegiatan segala hal, baik itu rapat internal maupun rapat di luar dari kegiatan sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian bersama ketua menandatangani surat kesepakatan yang telah dibuat. Biasanya sekretaris dilibatkan untuk menandatanganinya. Dan bertanggung jawab atas tata tertib administrasi. Segala administrasi harus ditata sedemikian rupa dengan file yang tertata dengan bagus. Dengan begitu, apabila kita mencari dokumen di komputer atau dokumen yang sifatnya berupa lembaran, itu bisa kita cari dengan mudah apabila ditata dengan tertib. Berikutnya, bendahara mempunyai fungsi. Pertama,
bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan uang, biaya yang diperlukan, biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya yang didapat, itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan oleh seorang bendahara. Kemudian membuat tanda bukti kwitansi dari setiap pemasukan dan pengeluaran uang untuk betul-betul dipertanggungjawabkan, baik pada awal kegiatan maupun pada akhir tahun penyelenggaraan. Berikutnya, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Intinya, inventaris yang telah dipunyai itu harus betul-betul disimpan, kemudian dipertanggungjawabkan pada akhir tahun. Kemudian mempunyai laporan keuangan secara berkala. Tidak boleh keuangan itu amburadul. Karena apa? Dengan laporan secara berkala kita bisa mengetahui kelebihan dan pemasukan uang ataupun pengeluaran, dengan begitu mudah untuk dikendalikan. Demikianlah tadi tugas sekretaris dan bendahara. Berikutnya, pengurus OSIS yang terdiri dari ketua seksi. Yang pertama, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi pengurus seksi OSIS itu nanti ketua seksinya dibagi beberapa bagian, ada seksi keagamaan, seksi kesenian, seksi tata tertib dan sebagainya. Lah, ini semua kegiatan harus ada tanggung jawabnya pada setiap seksi. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan seksi yang telah diprogramkan. Tidak hanya berpangku tangan, duduk, baru disuruh, baru berangkat, tapi harus punya motivasi, kreativitas, dan inovasi. Sehingga semua kegiatan OSIS yang telah diprogramkan bisa berjalan dengan baik. Tidak ingin Pak Eko dan Bu Mei nanti berharap anak-anak itu baru dipanggil atau baru diketuk hatinya kegiatan berjalan, tapi harus ada inovasi dari anak-anak sendiri, harus ada kreativitas, harus ada kerentek dari hati untuk bisa melaksanakan program-program agar semua yang kalian programkan, yang kalian inginkan bisa berjalan dengan baik. Kemudian memimpin rapat seksi. Ini harus bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya aturan dan tata tertib. Kemudian menetapkan kebijaksanaan seksi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Setiap kegiatan rapat dari semua seksi harus dilaksanakan secara mufakat, tidak ada keinginan dari salah satu orang saja. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kepada ketua melalui koordinator. Jadi semua seksi harus bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatannya yang telah diprogramkan pada akhir tahun kepada siapa? Koordinator seksi yang telah ditunjuk. Demikianlah anak-anak materi kegiatan pengurusan OSIS. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Eko pada siang hari ini bisa kalian laksanakan dengan baik. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang diinginkan oleh ketua OSIS dan wakilnya bisa terlaksana dan nanti dipertanggungjawabkan pada akhir tahun sebaik-baiknya. Apabila ada tutur kata dan kalimat yang telah disampaikan Pak Eko ada kekurangannya, Pak Eko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah.
waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.